22 juta, 23 juta atau lebih dari itu. Jika waktunya panjang seperti yang mengambil rumah dan mengambil mobil yang diangsur setiap bulan, maka harganya melambung. Namun ini yang di kios-kios itu mudah. Pinjam 20 juta dalam waktu 2 bulan jadi 22 juta. Pertanyaan yang besar, yakinkah kamu akan membayar 2 bulan setelah itu? Kita tidak tahu. Dan ini kita mungkin itu yang jadi masalah sekarang. Orang butuh uang di tangan secepatnya. Masalah bayar tidak bayar gampanglah nanti. Itu sekarang di pemikiran manusia karena dibiarkan para rentenir merajalela. Akhirnya berspekulasi. 2 bulan mengeluarkan 22 juta. Sekarang aku ambil 20 juta, mudah itu. Ternyata dalam 2 bulan tidak bisa. Akhirnya setiap hari rumahnya digedor-gedor orang bertato, beranting, hidungnya juga beranting, dan rambutnya pang. Kemudian terus dikejar-kejar, debit kolektor, tukang tagih hutang. Maka tidak bisa tidur siang, tidak bisa tidur malam. Ini mafsadah besar bagi kaum muslimin. Maka dari sinilah perlu diketahui apa definisi riba. Riba definisinya datang dari Nabi tetapi dhaif. Yang sahih datang dari aqwal para ulama. Karena datang dari hadis dhaif. Apa definisi riba? Kullu jaro naf'an, setiap peminjaman yang jaro naf'an, yang menginginkan padanya imbalan, fahuwa riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Hadis ini yang saya sebutkan datang dari Nabi tapi dhaif. Maka yang rajih dia itu ucapan para tabi'in. Maka dari sini kita mengetahui apa itu definisi riba. Itulah yang terjadi di zaman now dari bank-bank konvensional ataupun dari para rentenir lintah darat seperti yang di kios-kios tadi kami ceritakan. Maka mereka itu sesuai dengan kaidah tadi. Kullu qardin jaro naf'an. Setiap tendensi seseorang meminjamkan uang namun dengan catatan jaro naf'an, ada faidah yang dia dapatkan, itulah riba. Meskipun tadi tergambar dia itu bagaikan the hero. Kamu mau nikah, udah 2 tahun melamar nggak nikah-nikah, sekarang udah miss call-an dengan ceweknya, udah video call, haram. Kenapa nggak cepat nikah? Nggak ada uang buat beli mahar 5 juta dan yang lainnya jadi 10 juta. Ya udahlah, gampang saya tunjukkan tuh kepada si bos, sebutnya si bos. Dengan catatan tadi, aku kasih fotokopi KTP aja 10 juta. Rumahnya di mana? Di situ, debit kolektor tuh, lihat mangsa kamu rumahnya di situ. 2 bulan harus lunas, tambahan 11 juta, hanya 1 juta kata dia, hanya 1 juta. Ini semua bukan pahlawan dia itu, tetapi apa? Kullu qardin jaro naf'an. Setiap dia meminjamkan dan dibaliknya ada minta tambahan, itulah riba. Dan itu hanya skup kecil dari kami misalkan tadi, 10 juta dibayar 11 juta. Dan yang besarnya bagaimana? Yang seperti sekarang di bank konvensional. Memberikan uang 100 juta, dibayar dari uang gajinya yang bertahun-tahun, yang dihitung-hitung bukan hanya 100 juta. Tetapi 300 juta. Kalau dipotong tiap bulan dikumpulkan nantinya 300 juta. Seperti itu keadaannya. Belum lagi jika tidak mampu membayar, maka akan disita rumah ataupun sesuai perjanjian yang ada. Maka apakah ada kebaikan bagi mereka? Tidak ada kebaikan. Maka Islam, syariat Islam itu tidak menginginkan seorang muslim mengambil harta dari saudaranya dengan kezaliman. Dan tidak menginginkan hubungan jual beli dari sesama kaum muslimin menjadi persengketaan. Nah sekarang permasalahan
minjam baik di bank ataupun kepada rentenir itu masalah yang besar. Maka orang ini tidak bisa tidur, maka debit kolektor terus ketemu di jalan menyeringai, buat takut. Akhirnya di rumah digedor, waktu dia di jalan pun disalip dengan motornya dengan ancaman besok siap, besoknya ditagih. Maka ini adalah suatu bencana. Maka mulailah antum paham sekarang bahwa pemakan riba dilaknat. Wa maukilah, pertanyaan juga yang besar. Lalu orang yang meminta pinjam kenapa dilaknat juga? Padahal dia butuh. Nah, ini juga permasalahan. Permasalahannya apa? Pepatah Indonesia mengatakan tidak ada asap kecuali ada api. Iya. Asap dari mana kalau tidak ada api? Seperti antum sekarang bau, wah kebakaran nih. Ada api mesti. Tidak ada asap kecuali dari api. Iya apa tidak? Kecuali asap yang baunya busuk dari bongkaran Indomie dan telur, itu kentut namanya, bukan asap. Alhasil asap, kaidahnya dia tidak ada asap kecuali ada api. Dan begitu pun di sini. Tidak ada rentenir yang merajalela dengan kios-kiosnya dan bank-bank konvensionalnya kecuali karena ada orang-orang yang mau disembelih dari belakang, yang mau disedot darahnya, yang mau dijadikan sumber untuk memberikan rizki kepada mereka. Maka oleh sebab itu dipotong oleh Nabi. La'anallah orang-orang yang makan riba dan juga yang dimakani riba. Karena kalau tidak disebutkan dan orang-orang yang dimakan riba, maka para nasabah yang meminjam kepada bank akan banyak. Dan sekarang pun hadis-hadis kita di negeri Islam mengetahui semua orang tentang hadis ini, tapi tetap karena butuh. Dan bagaimana sekarang perkara hadis-hadis ini jelas, tetapi banyak orang yang masih mengambil riba, itulah syaitan. Maka orang-orang para rentenir dan juga para bank konvensional, mereka membuat bagaimana celah agar para nasabah itu tetap banyak meskipun sudah tahu Allah melaknat mereka dan Rasulullah melaknat mereka. Yang disembelih dari belakang sudah terdolimi, dilaknat lagi. Kalau kita para bankir kenyang makan uang, dilaknat. Mereka sudah disembelih dari belakang, digedor-gedor pintunya oleh debit kolektor, dilaknat lagi. Paham? Kenapa? Karena mereka bagaikan asap dari hasil buah api tadi. Maka maknanya mereka bekerja sama menyebabkan para bankir menjadi lebih kaya dikarenakan banyaknya tipe-tipe orang yang ingin disembelih dari belakang tadi karena memakan riba. Karena masuk meminjam bank dan dimakani riba. Maka oleh sebab itu dijadikan di dalam syariat Islam keduanya dalam keadaan dilaknat. Sesuai ucapan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka janganlah kalian bekerja sama dalam keburukan. Maka orang yang meminjam ke bank berdosa dan terlaknat seperti ini, padahal dia telah mengetahui. Maka oleh sebab itu apa yang dilakukan para bankir dan para lintah darat di zaman now, diberikan kemudahan bagaimana cara mereka untuk masuk kepada jebakan riba. Contohnya, orang-orang PNS yang baru masuk, maka didatangi mereka door to door dan bahkan diiming-imingi. Oh, Bapak baru PNS gaji pertama ya Pak. Bapak bercita-cita kan mempunyai rumah ideal dan menikah setelah itu. Kami menyediakan dengan mudah. Kemudian masuklah dia mengambil rumah yang minimalis, yang harganya 150 juta, 200 juta, hanya satu kamar dan ukurannya hanya kecil. Rumahnya 4 meter kali 5 meter dan sebagainya. Tipe 21 dan sebagainya. Maka kapan dia harus bayar 10 tahun? Namun dengan mudah
tinggal diambil saja dari gaji. Maka gajinya 7 juta, diambil 2 juta. Tidak terasa. Tapi selama 10 tahun, selama 20 tahun. Setelah itu, Bapak juga kan butuh kendaraan. Jadi PNS, cepat langsung ke kantor. Ya udah, ini NMAX. Harganya 30. Setelah masuk, dibayar 5 tahun dan sebagainya, jadi 72. Jadi bukan NMAX lagi, tapi X-Max. X-Max harganya 72 juta. Maka seperti itu keadaan, door to door sekarang. Dan kalau mereka orang-orang yang bukan dari bank, juga mereka ngirim SMS kepada kita. Butuh uang, butuh modal mudah, fotokopi aja KTP. 1 juta, bayar 1.200.000 setelah 2 bulan. Seperti itu. SMS, dan juga bahkan kami lihat di pinggir jalan, di pinggir-pinggir dari kelapa sawit atau pohon karet tertulis, butuh uang, hubungi 0822 bla bla bla. Seperti itu. Maka mereka gencar sekarang, terutama kepada para PNS yang baru masuk dan juga kepada orang-orang yang memang butuh modal. Door to door, langsung bertemu dengan orangnya. Bapak butuh modal, Bapak butuh usaha, kami siap membantu. Bahkan sekarang aplikasi, banyak aplikasi dengan nama kami membantu dan sebagainya. Yang mana di situ jika kita masuk langsung ditawari, butuh berapa? Mana KTP? Udah. Nanti langsung clear, uangnya keluar. Butuh 10 juta, 10 juta. Butuh 20 juta, 20 juta. Hanya lewat HP. Maka inilah di zaman now, bahwa mereka gencar. Dan hadis-hadis dan para penceramah pun gencar tentang masalah riba. Tapi tetap banyak nasabah dari orang-orang yang dimakan riba karena gencarnya mereka. Maka ini faedah dari permasalahan riba, apa definisinya, dan bagaimana mereka diharamkan. Padahal mereka sebagai pahlawan, iya kan, seakan-akan bagaikan pahlawan. Jadi cepet nih nikah kita, dikasih modal 20 juta. Iya, tapi habis itu kalian menikah dan tidak bisa tidur karena digedor-gedor terus. Dan begitu pun di dalam hadis datang dari Ali, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayh wa la'anallahu man ghayyarul manar. Maka ini pun dari laknat Allah kepada orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang buruk. Dilaknat oleh Rasulullah. Pertama, la'anallah man dabaha li ghairillah. Ini Allah yang melaknat. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih kepada Nyi Roro Kidul atau menyembelih ayam hitam cemani dari perintah dukun agar anaknya bisa sehat dan seterusnya. Wala anallah man awa muhditsan, dan Allah melaknat orang yang pertama kali melaksanakan kebid'ahan. Di sekitar kita alhamdulillah tidak ada bid'ah, kemudian ada yang mulai membid'ahkan demikian dan demikian, maka Allah melaknatnya. Dan Allah melaknat man la'ana walidayh. Nah, intabih alladhi yaqul Allah yal'an abawaik, Allah yal'an abak. Maka Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan juga wala anallah man ghayyarul manar, yang merubah tanda dari jalan, maka dia dilaknat karena membuat orang sesat. Maka di zaman dulu gurun padang pasir, maka ada alamat bahwa mau ke Madinah, alamatnya dari padang ini ke sana. Kemudian dihancurkan alamat itu, maka orang tersesat, maka terlaknat. Maka kesimpulannya disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa la'natu tajuzu mutlaqan liman la'anahullah wa rasulah. Wa amma la'natul muayyan fa in alima annahu mata kafiran jazat la'natahu. Maka ucapan Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa sebagai penutup dari kitab ini, bahwa melaknat secara mutlak boleh, seperti Allah melaknat Yahud dan Nasara, dan juga Nabi kita melaknat
bahkan kaum muslimin para pendosa-pendosa besar. Adapun laknah muayyan boleh juga in alima annahu mata kafiron wa ghairu dzalik hukmuhu haram. Idan la yajuz yaqul li muslim Allah yal anak, la yajuz li zaujah taqul li zaujiha Allah yal an syaklak wa ila akhir. Fa idan alhamdulillah intahat kitab Al-Mumti' Syarah Al-Qawaidul Arba juzul awal. Maka di sana masih ada juz yang kedua. Maka mulai besok insyaallah silahkan dicetak agar kita masuk kepada juz yang kedua. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.